Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah geometri pada materi segi 4, segi banyak dan lingkaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nuril Aprilia Maulida sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Sahana Sofa Salsabila sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Qurratu A'yunin sebagai pemateri yang ketiga. Dan yang keempat, Salsabila Zafira sebagai pemateri yang keempat. Untuk materi pertama yang akan kami bahas adalah segi 4. Definisi segi 4. Bangun datar segi 4 adalah suatu bidang datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus. Sedangkan segi 4 sendiri adalah suatu segi banyak atau poligon yang memiliki 4 sisi atau 4 sudut. Definisi segi banyak. Segi banyak atau yang disebut segi N adalah bangun datar yang terdiri dari beberapa sisi dan sudut. Bangun segi banyak disebut juga poligon. Dalam bahasa Yunani, nama poligon diawali dengan angka dan diakhiri dengan akhiran gon. Misalnya pentagon, yang berarti segi 5. Segi banyak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu beraturan dan tidak beraturan. Yang pertama, definisi segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Yang kedua, definisi segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah sebuah bangun yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jenis dan segi 4. Yang pertama adalah persegi. Sifat dari bangun datar persegi diantaranya memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar seperti sisi AB dengan DC, sisi AD dengan BC. Tiap-tiap sudutnya sama besar dan siku-siku. Diagonal-diagonalnya sama panjang. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang kedua adalah persegi panjang. Sifat dari bangun datar persegi panjang diantaranya memiliki 4 sisi dengan sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yakni AB sama panjang dan sejajar dengan DC, sisi AD sama panjang dan sejajar dengan BC. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan membagi 2 sama besar, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Dapat menempati bingkainya kembali dengan 4 cara. Memiliki 2 sumbu simetris. Ketiga adalah jajar genjang. Sifat dari bangun datar jajar genjang diantaranya memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yakni sisi AB
sejajar dengan DC, sisi AD sejajar dengan BC. Sudut yang berhadapan sama besar, seperti sudut A sama besar dengan sudut C, sudut D sama besar dengan sudut B. Memiliki sudut yang saling berpelurus. Memiliki diagonal pembagi, yakni diagonal AC dan diagonal DB. Dan adanya diagonal yang saling berpotongan. Yang keempat adalah layang-layang. Sifat dari bangun layang-layang diantaranya memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, BC, CD, dan DA. Dua pasang sisi sejajar memiliki panjang yang sama, yakni sisi DC sama panjang dengan DB. Sisi AD sama panjang dengan sisi AB. Dua pasang sudut sejajar memiliki ukuran yang sama. Sudut di antara dua sisi yang berhadapan adalah sudut yang sama besar. Memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus, yakni diagonal AC dan diagonal DB. Dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yakni Sanasofa Salsabila. Jenis dan sifat segi banyak beraturan. Sifat segi banyak beraturan. Yang pertama, memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Kedua, memiliki sudut-sudut yang sama besar. Ketiga, merupakan kurva tertutup. Empat, memiliki jumlah simetri lipat yang sama dengan banyaknya sisi yang dimiliki. 5. Memiliki jumlah simetri putar yang sama dengan banyaknya sisi yang dimiliki. Yang keenam, segi banyak beraturan dibatasi minimal oleh 3 sisi yang sama panjang. Selanjutnya, jenis segi banyak beraturan. Ada segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi 8 beraturan. Jenis dan sifat segi banyak tak beraturan. Sifat segi banyak tak beraturan. Yang pertama, tidak semua sisinya memiliki sisi yang sama panjang. Tidak semua sudutnya memiliki besar sudut yang sama. Jumlah simetri putar banyaknya tidak sama dengan banyaknya sisi. Jumlah simetri lipat banyaknya tidak sama dengan banyaknya sisi. Bentuknya dapat berupa cembung maupun cekung. Jenis segi banyak tak beraturan. Terdiri dari ada segi 5 sembarang, segi 7 sembarang, jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, segitiga siku-siku, dan segitiga sama kaki. Luas dan keliling berbagai bangun datar. Yang pertama, bangun persegi. Persegi memiliki rumus keliling sama dengan 4 kali sisi, dengan rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Yang kedua, bangun persegi panjang. Dengan rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Yang ketiga, bangun jajar genjang. Rumus kelilingnya sama dengan 2 dikali alas ditambah sisi miring. Untuk rumus luas sama dengan alas dikali tinggi. Ada layang-layang. Dengan rumus keliling sama dengan 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2. Untuk rumus luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Selanjutnya ada bangun belah ketupat. Rumus kelilingnya sama dengan 4 dikali sisi. Luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Untuk bangun trapesium, rumus kelilingnya sama dengan sisi atas ditambah sisi bawah ditambah sisi miring ditambah tinggi. Untuk rumus luasnya sama dengan sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi dibagi 2. Untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Qurratu Ayunin.
Untuk materi selanjutnya adalah tentang lingkaran. Pertama adalah definisi dari suatu lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstan atau teratur dari titik tetap pada sebuah bidang. Titik tetap pada sebuah bangun datar lingkaran ini disebut juga dengan titik asal atau titik pusat lingkaran. Merupakan unsur-unsur dari suatu lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat dari suatu lingkaran adalah titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Letaknya tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Dalam gambar lingkaran di samping, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Jari-jari biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil. Dalam gambar lingkaran di samping, ruas garis OA, OB, OC, dan OD merupakan suatu jari-jari lingkaran. Yang ketiga adalah diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Diameter biasanya dilambangkan dengan huruf D kecil. Dalam gambar lingkaran di samping, yang termasuk diameter adalah garis BD, yang merupakan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Yang keempat adalah tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, baik dengan melalui ataupun tanpa melalui titik pusat lingkaran. Pada gambar lingkaran di samping, ruas garis AB merupakan tali busur pada lingkaran. Yang kelima adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Garis lengkung AB, BC, CD, dan AD merupakan suatu busur lingkaran. Adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Pada gambar lingkaran di samping, yang merupakan sebuah juring adalah daerah COD yang diarsir dengan warna merah kunyit. Yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Pada gambar lingkaran di samping, daerah AB yang diarsir dengan warna biru ini merupakan sebuah tembereng dari lingkaran. Yang kedelapan adalah apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur, dengan syarat apotema tegak lurus dengan tali busurnya. Di sini, ruas garis OE merupakan apotema. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yakni Salsabilatus Zafira. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara garis dan lingkaran.
Kedudukan garis lurus terhadap lingkaran terbagi menjadi 3 kondisi, yaitu garis memotong lingkaran di 2 titik berbeda, garis menyinggung lingkaran di 1 titik, dan garis tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran. Misalkan ada sebuah garis lurus dengan persamaan Y sama dengan mx plus n dan lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Kedudukan garis lurus pada lingkaran dapat kita cari menggunakan nilai diskriminannya. Rumus diskriminannya yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Rumus ini diambil dari persamaan kuadrat yang merupakan hasil substitusi dari persamaan garis dengan persamaan lingkarannya. Hubungan antara garis dan lingkaran dapat kita lihat pada gambar berikut. Perhatikan pada gambar A, garis memotong lingkaran di 2 titik apabila nilai diskriminannya lebih dari 0. Pada gambar B, garis menyinggung lingkaran di 1 titik apabila nilai diskriminannya sama dengan 0. Pada gambar C, garis tidak memotong maupun menyinggung lingkaran apabila nilai diskriminannya kurang dari 0. Selanjutnya, luas dan keliling lingkaran. Luas lingkaran. Dalam geometri, luas lingkaran adalah daerah yang dilingkupi oleh kurva yang melengkung sehingga berupa lingkaran dan golitnya. Rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan Pi kali R kali R. R di sini merupakan jari-jari lingkaran. Nilai Pi di sini dapat berupa 22/7 atau 3,14. Selanjutnya, keliling lingkaran. Dalam ilmu geometri, keliling lingkaran adalah panjang linier yang mengelilingi lingkaran tersebut. Artinya, keliling lingkaran adalah panjang lingkaran jika lingkaran tersebut dibuka dan diluruskan dalam bentuk ruas garis. Rumusnya yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R. R di sini juga merupakan jari-jari lingkaran dan nilai Pi di sini juga sama yaitu 22/7 atau 3,14. Lingkaran dan segitiga. Lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam suatu segitiga adalah lingkaran yang berada di dalam segitiga dan menyinggung semua sisi segitiga dan berpusat di titik potong ketiga garis bagi sudut segitiga. Rumus mencari jari-jari lingkaran dalam segitiga yaitu menggunakan rumus R sama dengan L per S, di mana R sama dengan jari-jari lingkaran, L merupakan luas segitiga, dan S merupakan setengah keliling segitiga, yaitu setengah kali A plus B plus C. Gambar lingkaran dalam segitiga dapat diperhatikan pada gambar berikut ini. Akan membahas beberapa latihan soal dari materi ini. Latihan soal yang pertama akan dijelaskan oleh Nurul Aprilia. Soal yang pertama yakni perhatikan gambar berikut. Berapakah keliling dari bangun persegi di samping? Penyelesaiannya, keliling persegi ya sama dengan 4 kali sisi, 4 sisinya 44. Jadi jumlahnya 176 cm. Latihan soal yang nomor 2, perhatikan gambar bangun datar gabungan berikut. Berapa keliling dari bangun datar gabungan di atas? Penyelesaiannya, keliling bangun datar gabungan dapat diperoleh dengan menjumlahkan sisi-sisi yang terletak di luar bangun gabungan
tanpa menghitung sisi-sisi bagian dalam irisan bangun gabungan. Jadi yang kita hitung ialah di luar bangunan saja. Maka diperoleh keliling gabungan 3 kali sisi persegi yakni ini ditambah alas segitiga ditambah sisi miring segitiga, yaitu alas segitiga dan sisi miring segitiga. Maka diperoleh 3 kali 8 ditambah 6 tambah 10. 3 kali 8 sama dengan 24, 6 tambah 10 sama dengan 16. Maka menghasilkan 40 cm. Jadi, keliling bangun datar gabungan berikut yaitu 40 cm. Untuk soal yang nomor 3, perhatikan gambar berikut. Tentukan luas daerah yang diarsir adalah bila diketahui pi sama dengan 22/7. Cara menyelesaikannya, diketahui diameter merupakan 2 kali jari-jari. Diameter sama dengan akar dari 12 kuadrat plus 16 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 256 sama dengan akar 400. Diameter sama dengan 20 cm, sehingga ditemukan jari-jari sama dengan 10 cm. Untuk mencari luas daerah yang diarsir adalah luas sama dengan luas lingkaran dikurangi luas segitiga. Rumus dari luas lingkaran pi kali r kuadrat dan luas dari segitiga setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya kita masukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. Pi sama dengan 22/7 kali jari-jarinya tadi 10 cm menjadi 10 kuadrat min setengah dikali alas dari segitiga 12 cm dikali tinggi dari segitiga adalah 16 cm. Kita coret 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan 6 dikali 16 sama dengan 96. Karena di sini 10 kuadrat hasilnya adalah 100, kita jadikan 22/7 menjadi 3,14. Sehingga menjadi 3,14 dikali 100 dikurangi 6 kali 16 sama dengan 96. Hasilnya 314 min 96. 314 dikurangi 96 sama dengan 218 cm kuadrat. Jadi, luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut adalah 218 cm kuadrat. Soal yang keempat, tentukan jari-jari lingkaran pada gambar di atas. Penyelesaiannya, S sama dengan setengah keliling sama dengan K dibagi 2 sama dengan keliling segitiga dimasukkan 21 ditambah 17 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan 24. Untuk mencari luas lingkarannya sama dengan akar S dikali S dikurangi A, S kurangi B, S kurangi C. Luas sama dengan akar S-nya dimasukkan 24, 24 dikurangi 21, 24 dikurangi 17, 24 dikurangi 10. Sama dengan akar 24 dikali 3 dikali 7 dikali 14. Sama dengan akar 7056 menghasilkan luas lingkaran sama dengan 84 cm pangkat 2.
Untuk menentukan jari-jari lingkaran, kita menggunakan rumus R sama dengan A dikali B dikali C dibagi 4L. Sama dengan 21 dikali 17 dikali 10 dibagi 4 dikali 84. Sama dengan 85 dibagi 8 sama dengan 10 5 per 8, menghasilkan jari-jari lingkaran pada gambar tersebut sama dengan 10,625 cm. Latihan soal yang kelima, yaitu tentukan unsur-unsur lingkaran di atas. Unsur-unsur lingkaran ada 8. Yang pertama, titik pusat, yaitu terletak pada titik O. Yang kedua, jari-jari terletak pada ruas garis OA, OC, dan OB. Yang ketiga, diameter terletak pada ruas garis AC. Yang keempat, busur terletak pada ruas garis BC, AB, dan AC. Selanjutnya, tali busur terletak pada ruas garis BC. Selanjutnya, apotema terletak pada ruas garis OD. Selanjutnya, tembereng terletak pada daerah 2 yang diarsir dengan warna kuning ini. Yang terakhir, juring terletak pada daerah 1 yang diarsir warna hijau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.